Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kita buka lagi kitab Nasrul Al-Ibad. Dulu kita awalan Fatimah, sekarang kita masuk ke Babus Sunai, bab 2 nasihat. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca sholawat nahdiyah sebagai rasa cinta kita kepada Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi sholli ala nabi wa alihi wansur bi fadlika nahdlatal ulama'i ya Rabbi sholli ala nabi wa alihi wansur bi fadlika nahdlatal ulama'i ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridhai. Hadirin hadiyat yang saya hormati, sebelum kita mengajak ke babus sunai, ada patah mengatakan man sami'a bi'idnihi sara hakiyan. Kata Imamuna Imam Syafi'i, beliau berkata man sami'a bi'udunihi sara hakiyan. Man utai sopone wong lamun iku sami'a rungu sopoman murokaken sopoman bi'udunihi kelawan talingae man sara maka dadi sopoman dadi ku hakiyan. Sami'a bi'udunihi maksudnya hakiyan hale dadi wong kang pendongeng. Artinya barang siapa yang mendengar hanya dengan telinganya maka dia sekedar pendongeng. Waman asqa biqalbihi kana wa'iyan. Waman kalau utai sopone wong lamun iku asqa nyimak sapa man biqalbihi kelawan atine man kana makana apa man asqa biqalbihi alaiku wa'iyan ale dadi wong kang memperhati. Waman wa'adha bi fi'lihi kana hadiyan. Waman utlaq tay sopone wong lamun wa'adha menasihati man wa'adulan menasihati bi fi'li kelawan perbuatan man kana mangkana ana iku hadian hale kang peroleh petunjuk. Jadi barang siapa yang mendengar hanya dengan telinganya maka dia sekedar pendongeng. Namun jika dia menyimak apa yang didengar dengan hatinya maka dia adalah pemerhati. Jika dia menasihati dengan perbuatannya maka dialah yang memperoleh petunjuk.
kama qala imamuna Imam Syafi'i. Babus sunai utai bab dua nasihat. Utai iku bab kang neraken dua nasihat. Wa filan iku tetep ing dalam babus sunai salah sunah utawi 30 apa nemo aidotan pituture arbaatun utai papat tiba khabarun hadis wal baqi lan utawi keri afasarun dadi dawe sahabat asar itu dawe sahabat buat nakni dan ngarepaken sofaisun bil akhbari lawan ikhbar aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam iku dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil asari lan lawan asar iku aku lu sahabati dawe sahabat wa tabi'in dan tabi'in. Dalam bab ini ada 30 nasihat yang terdiri dari 4 khobar dan sisanya adalah asar. Khobar adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan asar adalah ucapan para sahabat dan tabi'in. Faminhu ai fal maqalatul ula faminhu maka setengah saking bagus sudah ai fal maqalatu tegese utawi kidabu ikwal ula kang kawitan kang pertama minal munabbihati saking pitutur kang ngelingaken as-sunaiyati kang bangsa loro iku ma barang ruya iku ma hadis ruya kang diriwayataken ali Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anau satune Kanjeng Nabi qala dawu sapa Kanjeng Nabi khoslatani utai perkara loro iku la syai'a orana suwiji-wiji orana iku afdalu luwi utama minhuma saking khoslatani iku al imanu siji iman billahi ing Allah wan naf'ulan aweh manfaat lil muslimina maring wong Islam bil maqali aw bil jahi aw bil mali aw bil badani. Manfaat maring wong Islam apakah bil maqali apakah kelawan ucapan au bil jahi atau kelawan mengangkat pangkat au bil mali atau kelawan banda au bil badan atau kelawan awak. Maqala pertama dari bab yang berisi dua nasihat yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang tidak dapat diungguli keutamaannya, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang mukmin, entah itu manfaat dengan ucapannya, dengan pangkatnya atau hartanya atau dengan tenaganya. Jadi ada dua perkara yang lebih utama kemuliaannya daripada yang lain, yaitu satu iman kepada Allah, dua orang yang bermanfaat. Wa naf'ul muslimin bermanfaat bagi umat Islam. Makna manfaat macam-macam, pirang-pirang makna manfaat. Sekolah tidak baik. Qala nandika safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha la yanwi zulma ala ahadin dhulama jana wa man asbaha yanwi nasratal madlumi wa qada hajatil muslimi kanat lahu ajri hajjatin mabruratin.
Qala ngandika sapa Rasulullah SAW. Qala ngandika fi'il fa'il. Jadi kalau ada orang yang mengatakan qala Rasulullah itu kurang tepat, sebab fa'il itu dibaca rofa. Qala ngandika sapa Rasulullah, bukan Rasulillah tapi Rasulullah SAW. Man utai sapa nang lamun iku asbaha esuk sapa man layan wi orang yang sapa man adul ma ingalian. Barang siapa yang di pagi hari tidak ada niat untuk berbuat jahat, berbuat aniaya, ala hadin ingatase wong suci. Pada siapa saja tidak ada. Artinya belum tidak ada niat untuk menganiaya, untuk berbuat jahat, untuk berbuat jelek pada siapapun. Kufiro lahu majana. Kufiro makaden ampurai kula tepademan. Ofoma barang jana kang lakoni sokoman. Apabila ada orang yang pagi hari bangun pagi hari di hatinya tidak ada niat untuk mendolimi, tidak ada niat untuk bermaksiat, menjamret atau makaya yang tak baik, hatinya bagus, tidak niat yang jelek-jelek, maka itu sudah termasuk kata Nabi kufiru lahu majana. Itu amalan yang melebur dosa kita, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nggak ngapa-ngapain, hanya dia itu punya hati yang baik, di pagi hari tidak ada rasa ingin berbuat jahat, tidak ada rasa ingin berbuat zalim pada siapapun. Itu sebagai kafarat, artinya bisa melebur dosa kita, apa yang kita kerjakan. Wa man asbaha yanwi nasratal madlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu kajri hajatin mabruratin. Wa man lakute sapa ne wong lamun iku asbaha suka-sukan sapa man yang binian sapa man nasratal madlumi ing nulungi wong kang den aniaya. Wa qada hajatil muslimi la naqani hajati wong Islam kanat mangkana sapa man lahu kadheman ajri hajatin kaya ganjarane wong kang ibadah haji mabruratin kang den terima. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang esuk-esukan di pagi hari di hatinya terbesit niat menolong orang yang dianiaya, ada teman kita yang memerlukan pertolongan, yang sedang tidak baik-baik saja, kita kerentek di hati kita niat untuk menolong mereka, untuk membantu mereka sama muslim, maka baginda Nabi berkata, kanat lahu kajri hajatin mabruratin. Hal itu mendapat pahala seperti pahalanya orang yang beribadah haji yang mabrur. Alhamdulillah. Makanya kita jagalah hati. Jagalah hati kita, kira-kira hati kita selalu bersinar, selalu baik. Wa qala lan ngandika sapa alaihi salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabul ibadi lillahi ta'ala, ahabul ibadi utawi luwiden demenane kaula, utawi luwiden seneng-senengane kaula lillahi maring Allah ta'ala, anfa'un nasi luwi manfaate manusa lindasi maring manusa. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwih diseneng-senengane hambane Allah maring Allah, yaitu orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadilah
khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul a'mali wa afdhalul amal la utawi luwih utama-utamane pira-pira amal. Iku idkhalu sururi nganjingaken kebungahan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Yatrudu nolak sokoman anhu saking mak ju'an ing luwe atau kempong ayak syifu atawa ngilangaken sokoman anhu saking mak mukmin, maksudnya anu saking mukmin kurbatan ing susah aw yakdi atau nekani sokoman lahu mari mukmin dainan ing utang. Wafdulul amali dan ada amal yang lebih utama dawe Kanjeng Nabi idkhalu sururi siji yaniku nganjingaken masukan kebungahan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin, pada hati orang, masukkan kebungahan kepada hati orang mukmin. Memberi kebungahan kepada hati orang mukmin itu termasuk amal yang mulia, amal yang lebih utama. Masukkan kemuliaan, masukkan kebungahan kepada hati orang mukmin, apakah berbentuk menolak apabila ada orang mukmin kempong, lapar, kita ditolak, artinya maksudnya yatrudu anhu ju'an, hilangkan kempongannya, kehausannya, kelaparannya dihilangkan, artinya kita sedekah kepada orang yang kempong atau menghilangkan kesusahannya. Ada orang mukmin susah, kita hilangkan usahanya, apa problemnya? Apa masalahnya? Kita hilangkan usahanya. Bagaimana caranya? Apakah dengan nasihat, apakah dengan uang, atau bagaimana? Awyati lahu dainan, dan apabila ada orang yang punya hutang, kita ingin beramal dengan amal yang baik, maka yakti lahu dainan. Nabi nekani, artinya nyauri pada hutang-hutangnya, termasuk amal. Kadang-kadang ada orang mukmin itu berhutang, tapi dengan teman berhutang dengan karena laparnya, karena ya belum sukses lah. Tapi kadang-kadang ada sih orang yang berhutang makanya itu hanya hutang tapi nggak mau hutang. Itu ada yang begitu. Kalau ada orang yang benar-benar hutang, maka kita bisa untuk membebaskannya. Wa khoslatani la syai'a tukhbathu. Wa khoslatani hale utawi. Wa khoslatani lan utawi perkara loro la syai'an kang ora ana suci iku akhbatu luwi jember ai ajnasu tegese luwi najis bin huma saking khoslatan. Ada dua sesuatu yang paling jember, yang paling najis bin huma. Yang kedua tersebut asyirku billah, pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu artinya kita tidak percaya pada Allah, percaya pada yang lain. Kadang-kadang kita tidak terasa, kita punya kesirikan yang tak terasa. Kadang-kadang ada orang yang berkata, saya ini sakit kepala, saya
sakit kepala hilang karena minum bodrek, itu tak terasa orang itu adalah mendekati syirik, syirkul asghar itu. Kita jangan meyakinkan kita sembuh dengan bodrek. Kita tetap meyakinkan dengan wasilah bodrek Allah menyembuhkan penyakit kita. Masalahnya pernah Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah sakit. Beliau wadul pada Allah. Apa wadul itu? Menghadap, artinya curhat pada Allah. Gusti, saya sakit Gusti. Diberikan jalan oleh Allah petunjuk. Ibrahim, Ibrahim sekarang kamu sakit itu, ibarat, adukah? Diberikan petunjuk. Minum itu, ramuan itu, misalkan. Langsung karena dapat petunjuk oleh Allah, sembuh dari penyakitnya. Sudah sembuh lama, ganti tahun, ganti bulan, ganti tahun. Sudah lama, bertahun-tahun sakit lagi. Sakitnya seperti itu lagi. Seperti itu lagi sakitnya. Nabi Ibrahim minum ramuan yang dulu lagi. Penyakitnya sama, yang diminum juga obatnya sama. Tapi nggak sembuh-sembuh Nabi Ibrahim. Tak sembuh, tak kunjung sembuh. Akhirnya Nabi Ibrahim matur malih maring Allah, Gusti, kula niki sakit Gusti, boten sehat-sehat Gusti, boten sembuh-sembuh Gusti. Padahal penyakitnya sama, obatnya sama, tapi yang dulu itu sembuh, sekarang nggak sembuh Gusti. Bagaimana? Ibrahim ari sampean si ari sing dingin mah eling-eling isun. Barangkin sampean beling ning isun eling-eling obat. Akhirnya termaktub datang Al-Qur'an. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Oh, jadi isunku sakit iku kang nyembuhaken Gusti Allah dudu obat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi kalau ada orang sakit boleh diberikan supaya luka sembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu adalah perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi. Jadi perkara yang luwih jember, perkara yang luwih najis itu syirku billah. Orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita awas, berhati-hati jangan sampai kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa durru bil muslimina. Wa durru lan larati bil muslimina bil muslimina ing wong Islam. Ing wong Islam. Yang kedua, orang yang memberikan madarat, orang yang menyakiti orang Islam. Nyakiti mungkin bisa fi abdanihim, nyakiti secara fisik, secara badannya mungkin, au amwalihim, atau nyakiti secara bandanya, memperalat. Kadang-kadang ada orang pada temannya DP minta utang, sudah berapa kali katanya sudah mau bayar, sudah jatuh tempo, uangnya ada tapi tak ada respon, tak ada niat untuk membayar hutang, atau dengan menjambret, memukul, atau dengan mencuri badannya, bandanya. Fa inna jami'a awamirallahi ta'ala tarji'u ila khoslataini ta'dimullahi ta'ala wa syafaqati li khalqihi. Jadi perkara yang lebih najis, lebih jember itu pertama syirku billah, musyrik kepada Allah, dan suka menyakiti sesama muslim, sama saudara, sebab muslim itu saudara, tidak boleh saling menyakiti. Jadi ada dua perkara yang paling hina atau kotor, yaitu menyekutukan Allah dan memberi kemadharatan, bahaya pada orang muslim, entah itu di dalam tubuh
ataupun hartanya Muslim. Sungguhnya perintah Allah itu kembali kepada dua perkara, yaitu mengagungkan Allah, jangan sampai musyrik kepada Allah. Jadi mengagungkan Allah SWT dan berbelas kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.